Pantang larangan yang dibuat oleh Bapak Pawang. Tangan dulu, jangan lurus ya, satu dulu, jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mirwan Pranginangin. Saya Kepala Desa Bubun periode 2019 sampai dengan 2025. Adapun latar belakang Desa Bubun adalah salah satu dari 18 desa yang berada di Kecamatan Tanjung Pura, yang berada di daerah pesisir pantai Selat Malaka, yang dimana mata pencarian penduduk Desa Bubun mayoritas itu nelayan. Jumlah kepala keluarga Desa Bubun 921 kepala keluarga. Suku mayoritas Desa Bubun itu suku Melayu. Adat-adat kuno yang masih dilaksanakan oleh masyarakat Desa Bubun yaitu seperti jamu laut. Kalau kami bilang orang Melayu itu hanyut limas, pilis juga masih kita lakukan, masih ada masyarakat yang melakukan. Jamu laut adalah salah satu kegiatan dari turun-temurun yang dilakukan oleh nenek moyang warga masyarakat Desa Bubun, yang memang untuk salah satu mengucapkan syukur atas rahmat yang diberikan Allah kepada kita melalui laut, sehingga kita sebagai manusia juga harus memberikan perbaikan kepada lautan yang telah memberikan kita salah satu penghasilan kepada masyarakat Desa Bubun. Jamu laut itu kenapa harus saya laksanakan pada tahun ini, itu merupakan salah satu cita-cita saya untuk mempertahankan atau melestarikan adat istiadat di desa, lagi karena saya beranggapan kita adalah selaku generasi muda yang harus tetap melestarikan segala adat istiadat yang berada di kampung Desa Bubun ini. Tujuan jamu laut sebenarnya selain melaksanakan adat istiadat yang telah hampir kita lupakan, dan juga saya mengharapkan jamu laut ini kedepannya menjadi salah satu objek wisata tahunan yang bisa dilihat oleh masyarakat luas dan lebih mengenal lagi Desa Bubun. Dana yang kita kumpulkan itu 90% dari masyarakat dan 10% itu dari pengusaha. Desa Bubun memiliki dua potensi besar, yaitu yang pertama 60% di potensi kelautan, yaitu dari nelayan, dan potensi kedua sekitar 40% itu dari perkebunan kelapa sawit yang berada di Desa Bubun. Adapun kendala yang dirasakan seluruh masyarakat Desa Bubun yaitu kurangnya masalah jalan, akses jalan ke kecamatan, karena udah berapa lama desa ini tidak pernah dapat perbaikan jalan dari pihak kabupaten. Selain jalan, sebenarnya kendala yang paling besar itu jalan, dan yang paling jadi perhatian sekarang ini untuk saat ini itu ya masalah kenakalan remaja yang begitu berkembang, yang kemarin kita sering lihat di televisi, sekarang udah mulai dekat dan berada di kampung kita, yaitu narkoba. Ya. Sudah dapat aku buat. Tadi kan sudah tahu. Tembak ni lagi. Amat awal Lada. Kalau yang namanya Udin, Awaludin, Akhiruddin. Itulah dia. Ahmad Ladin tak ada. Ada Amaludin. Berarti Udin namanya lagi. Memang Udin. Memang betul Udin itu sedunia. Udin sedunia. Semua udah bisa Udin. Udin mana? Ini Udin Kancil. Udin Nunyil. Udin Mesra ya kan? Sampai Udin Puaka. Aku Udin Puaka udah terakhir kali tidak. Habis kali putih. Waktu itu. Yang tak tahu dia. Waktu itu
ada namanya, aku lupa. Aku buat aja lah 2 orang pergi ke hutan dulu, orang mencari, tidak ada kompor secanggih sekarang, orang dulu pakai kayu. Jadi waktu itu banyak yang model binatang buas di hutan, dikejar orang tuh, lari orang tuh, yang belakang nih ketinggalan lari, yang ke muka tadi kesipaan duri. Maya man, duri Maya. Namanya. Itulah terjadi durian. Nah. Gantian. Matanya ada nih, kukuhannya ada. Gigi mula dapat mata. Ya iya, memang kau kata ni. Janur. Indah pemandangan. Iya Allah. Oh, jaminan tua. Bulu bisa naik di atas. Baik, sampai deh. Waktu dia jalan itu silakan, tapi udah waktu dia mau ritual, memang nggak boleh. Ritual. Misalnya tadi gitu. Bukan apa nanti. Gua tuh bang dagang takut deh anak-anak. Ada sini dari kirim. Iya. Itu kan kita belum hujan tidak. Kalau ada paham itu jadi talang-talang. Ya udah di ini. Wah. Warna kuning ah. Kuning. Nó đã đấy rồi. Ini semua. Kita tengok dulu, ini. Tak kisah banyak tu, di bawahnya dah nampak tu. Kambingnya nggak boleh cacat karena ada bulu putih. Boleh bulunya nggak boleh, walaupun pada hitam semua. Jangan ada campur merah dengan putih, nggak boleh. Woi, kita ambil kambing satu lagi, Woi. Tabahnya ada putihnya mana bisa. Mana enggak pula awak bilang hitam ada putih awak katakan. Kawan acet sikit begini tapi. Ya. Putar terus. Bang. Nama panggilan saya Soeb, nama lengkapnya Soeb Ibrahim. Jamuan laut ini kami bukan karena adat. Jadi adat kami turun menurun dari kakek sampailah bapak, sampailah sekarang saya gantinya. Tujuan dilaksana itu kami ini jamu laut hanya kami mintakan tulak bala jauhkan dari penyakit dari keluarga, jangan ada diganggu dengan makhluk halus. Cuman itu aja kami minta tolong sama orang itu. Kegiatan ke depan lah ya kan, macam maulid dah kami siap, dah kami laksanakan, macam mana apa namanya nuzul Quran sudah kami bikinkan, sudahlah kami bikin semua lah adat penggalan duduk sama bubur ni. Inilah terakhir jamu laut lah kami idam-idamkan 12 tahun sudah sampai laksana kami dah. Bersyukur kami pada Allah Taala semua.
Dia dalam jamu laut ini dalam diadakan kami 1 tahun sekali. Jadi ini sudah begitu lama, 14 tahun ini baru dilanjut. Baru ini dilanjut. Kami merasa senang karena ini nggak pernah dilakukan lagi selama 14 tahun ya kan. Sekarang diadakan lagi. Memang masyarakat di sini ada yang kayak mana kalau kita bilang kemasukan gitu ya kan. Orang laut itu bilang tolong jamukan laut gitu. Jadi kami support lah gitu ya kan, namanya masyarakat kami support. Itu karena kami ini sebenarnya sudah setiap desa sudah ada. Jadi kami ini sudah ketinggalan. Jadi sudah banyak semua daerah dusun daerah pelautnya sudah dikasih. Cuman desa Bubun Pangkal Biduk itulah ini hari baru terlaksana. Sebenarnya langkah persiapan ini sebelum diadakan dia sudah dilangkah pasang langkahnya dalam sebulan belum berlanjut. Hari halnya ini tadi seperti tadi kan, seperti kue tadi kan lengkap dah semuanya. Apa yang diperlukan makhluk halus ini kami sediakan. Jadi kami ini makhluk halus ini minta sediakan pondok yang kayak gitu. Jadi itulah pasal masyarakat saya suruh. Itu kue itu karena orang ini laut darat dan di atas itu banyak orang itu. Orang ini menuduk dengan pakaian. Jadi kue itu masih dikenakan 7 warna. Jadi tadi ada pula dari sini ini. Dan untuk yang laki dan untuk yang perempuan yang hijau, yang laki yang kuning. Dan untuk yang panglima besar itulah yang putih. Untuk anak muridnya itulah yang warna merah. Masing-masing ada jabatan kue itu udah bermacam-macam. Jadi itulah tadi kan. Jadi ini orangnya begini warna kuehnya, ini warna kuehnya. Itu menurutkan pasang pakaian dia. Tadi dan goreng itu maka dibentukkan seperti ikan. Jadi kami minta tolong kepada orang itu bantulah masyarakatnya. Kasihkan rezeki yang sebaik-baiknya. Ya, memang betul. Jadi orang ini kalau tidak ada bendera orang ini tidak tahu tujuan. Yang mana hak dia, yang mana hak yang di sana. Jadi sudah ada pun bendera ini, macam ini bendera hitam dan putih. Dan ini yang hitam untuk orang yang darat ini, dan yang putih untuk orang yang atas. Jadi warna laut, warna kuning, karena dia komplotnya semua pakaian begitu dia. Karena maaf ceritanya komdannya. Jadi maknanya ya warna kuning tadi ibaratkan kita macam kita duduk di kantor korim. Itulah komdannya. Jadi dia ini nanti bilangkan pada prajuritnya. Silakan kalau masuk, begitulah. Pantang larangannya kalau sudah di jamu laut ini airnya jangan diganggu, walaupun ditimba, disedot, walaupun melempar air dalam sungai itu nggak boleh. Orang ini ke laut keluar masuk nggak boleh. Pantang larang ini gimana menurut ibu nih? Ya, pantang larang itu memang begitu adanya. Kalau udah dibikin pantangnya harus kita ikuti. Di ujung sana. Ntar gua nggak kan? Apa ada jeruk? Ambil dia belum present lu. Jangan dikicai, dikicainya pelan. Bawa tang tu. Koyan. Udah inilah pantangnya ini metik-metik daun kayu. Dan yang selanjutnya suara enggak boleh besar, memanggil dari rumah ke bawah. Itu enggak boleh. Menyapu juga? Menyapu enggak boleh karena menyapu ini kita di tanah halaman, tanah itu bongkar. Saya laksanakan jamu laut ini karena masyarakat sudah banyak keluhan. Jadi kata tadi kita ini tidak mendoakan Allah Taala. Jadi kita hanya melaksanakan perintah pertama kita minta pada Allah Taala, pada makhluk halus ini karena sudah banyak diganggu masyarakat. Itu terah. Itu nanti begini itu. Kalau minta dia misalnya kerbau, terpaksa kerbau tiap tahun. Itu menurut permintaan. Permintaan dari mana, Pak? Permintaan dari makhluk halus. Macam kayak tadi dia minta 3 ekor. Terpaksa saya lulusan. Itu memang harus warna hitam. Ya, memang betul. Jadi orang ini kalau tidak ada bendera orang ini tidak tahu tujuan. Yang mana hak dia, yang mana hak yang di sana.
Jadi sudah ada pun bendera ini, macam ini bendera hitam dan putih. Dan ini yang hitam untuk orang yang darat ini, dan yang putih untuk orang yang atas. Jadi warna laut warna kuning karena dia komplotnya semua pakaian begitu dia. Karena ceritanya komandannya. Itu jadi maknanya yang warna kuning tadi ibaratkan kita macam kita duduk di kantor Korim. Itulah komandannya. Jadi dia ini nanti bilangkan pada prajuritnya. Kemenyan itu kita panggil nama dia, itu untuk kemenyan itu kita panggil untuk nama dia supaya dia datang cepat. Jadi habis pantang larangan tadi selesai saya jam 4. Jadi habisnya saya mikirkan masyarakat, kasih sayang sama masyarakat. Kalau saya beratkan orang ini kan susah, malum nelayan. Jadi saya pantang sampai jam 6 sore besok. Kalau kakek saya dulu 3 hari 3 malam. Harapannya ya seperti tadilah. Yang saya bilang tadi, jangan ada penyakit, jangan diganggunya masyarakat. Jadi misalnya tadi pada makhluk halus ini karena dia ni yang membawa buat kita ni bukan mendoakan Allah Taala, bukan kan? Karena dia inilah semua yang membawa bahan-bahan di laut.